Bukti dan fakta di Alkitab. Orang-orang yang pernah dibangkitkan dari kematian tidak pernah menceritakan pengalaman mereka ketika mati. Dalam video sebelumnya telah dijelaskan beberapa orang yang pernah dibangkitkan dari kematian beserta latar belakang kisahnya, sebagaimana yang dituliskan di Alkitab. Silakan tonton videonya yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini. Inilah ringkasan beberapa orang yang pernah dibangkitkan dari kematian yang tertulis di Alkitab, baik yang tercatat di Kitab Perjanjian Lama maupun di Kitab Perjanjian Baru. Yang pertama, Nabi Musa. Kisah kebangkitannya tertulis dalam Kitab Matius 17 ayat 3, Lukas 9 ayat 30, dan Yudas 1 ayat 9. Yang kedua, putra dari seorang janda di Sarfat. Kisah kebangkitannya tercatat dalam Kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai 23. Yang ketiga, putra dari seorang perempuan kaya di Sunem. Kisah kebangkitannya tercatat dalam Kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 37. Yang keempat, putra dari seorang janda di Nain. Kisah kebangkitannya terdapat dalam Kitab Lukas 7 ayat 14 sampai 15. Yang kelima, putri dari Yairus. Kisah kebangkitannya terdapat dalam Kitab Markus 5 ayat 40 sampai 42. Yang keenam, Lazarus. Kisah kebangkitannya terdapat dalam Kitab Yohanes 11 ayat 41 sampai 45. Dari semua orang yang pernah meninggal dan dibangkitkan kembali tersebut, baru Nabi Musa saja yang sudah berada di surga. Sedangkan semua yang lainnya, setelah mereka dibangkitkan dari kematian, mereka semua kembali menjalankan sisa hidup mereka di bumi ini seperti biasanya. Dan kemudian mereka semua mati kembali. Dari kisah orang-orang yang pernah dibangkitkan dari kematian tersebut, kita bisa mendapatkan beberapa bukti, fakta, ataupun pelajaran. Yang pertama, bahwa dari setiap kisah orang-orang yang pernah meninggal tersebut, Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa ada kehidupan yaitu jiwa atau keberadaan atau eksisnya roh dari orang-orang yang telah meninggal tersebut. Tidak ada kehidupan di alam kematian pada orang yang sudah mati. Yang kedua, ternyata Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian tersebut menceritakan pengalaman kehidupan mereka di saat mereka meninggal. Yang ketiga, semua orang yang pernah mati dan dibangkitkan kembali, termasuk 3 orang anak janda yang dibangkitkan tersebut, di Alkitab tidak ada tercatat bahwa setelah mereka semuanya dibangkitkan dari kematian, lalu mereka memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat atau ketahui selama mereka dalam kematiannya. Jadi melalui beberapa bukti dan fakta tersebut menunjukkan bahwa kematian itu adalah tidur. Sebagaimana orang tidur yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu apa-apa, maka demikian pula yang terjadi atau dialami dengan orang-orang yang mati itu. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Tidak ada kehidupan di dunia orang mati ataupun di alam kubur. Sebab kehidupan umat manusia itu hanya ada di alam bumi dan di alam surga saja. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus juga menyebut Lazarus tidur. Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Namun karena para muridnya tidak memahami maksud kata-kata Yesus, maka Yesus memberikan penegasan bahwa Lazarus telah mati. Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Dalam Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru, kematian juga disebut tidur. Misalnya seperti yang tertulis dalam Kitab Daniel 12 ayat 2, Kisah Para Rasul 7 ayat 60, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Salah satu contoh bunyi ayatnya seperti yang terdapat dalam Kitab Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dari beberapa contoh orang-orang yang pernah mati dan dibangkitkan kembali tersebut, dengan sangat jelas Alkitab menerangkan bahwa tidak ada kehidupan di dunia orang mati ataupun di alam kubur. Buktinya, orang-orang yang pernah mati dan dibangkitkan tersebut tidak pernah menceritakan pengalaman ketika mereka sedang mati. Ya, karena mereka memang tidak tahu apa-apa ketika mereka sedang mati.